Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, meet again with me still in English subject. Okay, this is our third meeting. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya setelah sebelumnya. Do you still remember? Masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, we talk about how to check someone's understand. Kita belajar minggu lalu tentang cara mengecek pemahaman orang lain. Masih ingat ungkapannya? Do you understand? Nah, itu contohnya. Kemudian apa lagi? Do you know what I mean? Ya, itu dua contoh ungkapan untuk mengetahui orang lain mengerti atau tidak ya. Mudah-mudahan kalian jangan lupa. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang, perhatikan ada sebuah gambar di situ. There is a girl, ada seorang gadis yang sedang memainkan gitar. There is a girl who is playing the guitar. Okay, she says, I can play the guitar. I can play the guitar. Okay. I can play the guitar, so she is playing the guitar. Oke, maksudnya apa? Oke, kita lihat. Oke, itu ada sebuah gambar. There are some people, ada beberapa orang yang sedang memainkan beberapa alat musik yang berbeda-beda ya. Ada yang memegang gitar, ada yang memainkan saksofon atau trompet, ada juga yang memegang seruling, kemudian drum dan lain sebagainya. Oke, I have 3 question there. Saya punya 3 pertanyaan di sana. Yang pertama, what do we say to tell people about our ability? Apa yang kita katakan kepada orang lain ketika kita ingin mengatakan tentang kemampuan kita? Apa yang kita katakan kepada orang lain untuk mengatakan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Kemudian yang kedua, apa yang kita katakan kepada orang lain tentang apa yang kita tidak bisa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, saya dapat memainkan gitar, saya mampu memainkan gitar, saya dapat memainkan piano dan lain sebagainya. Kalau yang kedua, apa yang kita katakan ketika kita ingin memberitahu orang lain kalau kita tidak bisa. Nah, saya tidak dapat memainkan gitar itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, what do we say to know whether someone has the ability to play the guitar? Apa yang kita katakan kepada orang lain untuk mengetahui apakah seseorang itu punya kemampuan, ini contohnya untuk memainkan gitar atau memainkan alat-alat lainnya ya. Apa yang kita katakan untuk menanyakan apakah orang lain bisa atau tidak. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Penggunaan kata di awal apa? Can ya, can dan will. Oke. Di situ ada 2 kata, can and will. Can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu, menyatakan untuk mengatakan bahwa saya bisa, saya dapat. I can play the guitar. Saya dapat memainkan gitar. Kemudian yang kedua, will. Will itu digunakan untuk menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Will itu digunakan untuk menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Kadang seseorang dapat tapi tidak ingin melakukan, ya. Jadi ada hubungannya antara can dan will. Sekali lagi, can digunakan untuk menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ability to do something. Can, we use can. Sementara will digunakan untuk menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Oke, kita lihat contoh percakapannya. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat menyusun kalimat lisan dan tulisan dengan menggunakan kata can dengan benar tentunya ya. Jadi setelah akhir pembelajaran kalian diharapkan dapat mengungkapkan secara tulisan maupun secara lisan ya, membuat dialognya dan juga mempraktikkan dialog tersebut.
Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menyusun kalimat lisan dan tulisan dengan menggunakan kata will dengan benar. Jadi only two words, can and will. Can, ability, kalau will, keinginan untuk melakukan sesuatu. Oke, kita lihat contoh percakapannya. Perhatikan, ada dua orang siswa. Benny, can you write the message in English? Itu ada seorang yang bertanya kepada temannya, Benny, can you write the message in English? Tadi ada 3 pertanyaan kan? Apa yang kita katakan untuk mengetahui apakah orang lain memiliki kemampuan atau tidak? Nah ini jawabannya. Can you write the message in English? Itu ada tanda tanyanya, ada question marknya. Berarti dia bertanya, Benny, dapatkah, bisakah, mampukah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Ya. Kemudian si Benny-nya menjawab, I don't think I can. I don't think I can, but I will try. I don't think I can. Aku rasa aku tidak bisa. Aku pikir aku tidak bisa. Tetapi aku akan mencoba. Jadi dia tidak tahu apakah dia mempunyai kemampuan atau tidak, tapi dia bilang I will try. Aku akan mencoba. Oke. Nah, bisa dipahami ya percakapan yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti itu bukan pertanyaan. I think you can ask me the question in English. Siti, aku pikir, aku rasa kamu dapat, kamu mampu bertanya kepadaku dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu Siti menjawab, I'm not sure. Aku tidak yakin, tetapi aku akan mencoba. Oke, kita lihat lagi percakapan selanjutnya. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Akankah kamu menyanyikan lagu berbahasa Inggris di ulang tahunnya Ibu Nani? I know you can. Karena si temannya tahu bahwa temannya mempunyai kemampuan untuk menyanyikan lagu berbahasa Inggris, dia ditanya, will you? Akankah kamu? Nah, jawabannya, okay, I will. Baiklah, aku akan. But why not you? Tetapi kenapa bukan kamu? You can sing too. Can you? Bukankah kamu juga dapat bernyanyi? Kadang orang mempunyai kemampuan tapi tidak niat untuk melakukan hal tersebut ya. Oke, kita lihat lagi percakapan selanjutnya. Lina, sorry I cannot come on time to the meeting. Nah ini kalimat ini tadi ada pertanyaannya di awal. Apa yang akan kita katakan kepada orang lain untuk mengatakan bahwa kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak bisa, kita tidak dapat ini. Sorry, I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf, aku tidak dapat datang tepat waktu pada rapat tersebut. Aku tidak dapat, I cannot, ya. Lalu si temannya menjawab, you can. Kamu tidak dapat? I know you can. Beda ya, can yang pertama pakai apostrof pakai T itu ada sama dengan cannot, ya. Tetapi kalau yang di sebelahnya lagi, I know you can. Aku tahu kamu dapat. You just will not to do it. Jadi orang dia bisa datang tepat waktu, tapi dia tidak akan datang tepat waktu pada saat itu ya. Bisa dipahami ya? I cannot come on time to the meeting. Aku tidak dapat hadir tepat waktu, padahal dia bisa ya. Kemudian percakapan selanjutnya, Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, pertanyaan lagi tadi ya. Nah ini jawaban yang ketiga tadi digunakan untuk menanyakan apakah orang lain bisa atau tidak. Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, dapatkah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Please. Certainly. Tentu saja, I can and I will. Tentu saja aku dapat dan aku akan. Jadi dia mau disuruh oleh temannya ya. Bisa dipahami ya beda antara can dan will. Oke. Nah itu ada contoh kalimat ya. Ada contoh kalimat, birds can fly. Burung-burung dapat terbang because they have wings. Karena
mereka memiliki sayap ya. Ada yang disebut merahnya itu can, burung-burung dapat terbang karena mereka memiliki sayap. Kemudian yang selanjutnya we can't fly because we don't have wings. Kita manusia tidak dapat terbang karena kita tidak memiliki sayap. Birds can fly because they have wings. Contohnya bisa dipahami ya, perbedaan can dan cannot. Can dapat, cannot atau can itu tidak dapat. Oke, contoh kalimat selanjutnya, I'm very proud of Siti. Aku sangat bangga, ini kata orang tuanya. Aku sangat bangga pada Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. Sekarang dia dapat membantuku mengerjakan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah. She can get up early herself. Dia dapat bangun sendiri, jadi tidak usah dibangunkan ya. Paham ya sampai sini ya? Penggunaan can untuk apa, will juga untuk apa. Oke. Kalau sudah paham, kalau misalkan masih ada yang ragu-ragu, bingung, kamu bisa buka lagi kembali buku sumber yang sudah saya share ya. Kayak sudah saya share, kamu bisa buka kembali di situ. Banyak contoh-contoh lainnya. Kamu bisa lebih memahami lagi. Kalau sudah paham, baru kerjakan evaluasinya. Make sentences using can and will based on the following pictures. Jadi di sini ada beberapa gambar. Kamu buat kalimat dengan menggunakan can dan will berdasarkan gambar ya. Oke, ini gambarnya. Oke, ada gambar piano, ada gambar biola. Kamu buat kalimat dengan berdasarkan gambar itu ya. Kemudian gambarnya ada lagi Leia, Dan anak yang sedang bermain congklak. Kamu buat kalimatnya, lalu nanti kamu bacakan kalimatnya, bikin videonya dan di-share ke WhatsApp saya. Oke? Mudah-mudahan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini bisa tercapai. Apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.